Selamat siang semuanya. Ya, udah benar kameranya sekarang. Udah SP2 ya. Dan kemarin tuh banyak peristiwa yang ditunggu-tunggu, Bro. Federal Reserve cutting rate ya, dan kita lihat di sana sesuai ekspektasi yang kita bilang minggu lalu 25 BPS. Dan market drop sedikit ya karena sesuai dengan ini. Mungkin ada yang betting bakal lebih signifikan. Volatil gitu ya. Ya. Tapi market volatil. Gimana menurut tanggapan market itu sesuai ekspektasi atau enggak? Yes, jadi memang nothing has changed ya di market dan kayak kita lihat ya di monthly chart juga dalam keadaan yang masih sama outlooknya sebenarnya ya, monthly close ya relatif cenderung bearish ya, ada bearish divergence juga dan market sebenarnya kemarin juga waktu FOMC juga nggak terlalu volatile ya kalau kita ngomong ya. Biasanya harusnya ya kita ngomong ada week di daily candle tuh yang lebih parah biasanya ya. Dalam artian selalu ada swing 5% harusnya ke atas dan ke bawah. Dan kalau kita lihat kemarin ya sempat hanya drop dikit dan gak ada week yang signifikan ya. Kita hanya ditarik 1,31%, habis itu dia naik lagi. Like market udah prepare buat rate cut ini karena emang kita ngomong dari sebulan yang lalu udah 90%, 100%. Jadi itu sebenarnya teman-teman yang membawa kita rally ya dari area 110.000 ya. Itu membawa kita rally 7%. Itu adalah sentimen tentang rate cut. Dan sekarang ya kita market udah tidak ada katalis lagi dan ya kita harus cukup waspada ya dengan monthly chartnya juga dengan keadaan yang memang sekarang cenderung sebenarnya belum euforia ya. Kita ngomong fear and greed sekarang juga ada di keadaan netral dan risk ya itu juga dalam keadaan yang mana dia relatif stabil juga. Jadi kita harus bisa optimize potensi yang ada di market, tapi kita juga harus mawas diri ya dengan potensi bantingan-bantingan yang ada. Karena been a while ya altcoin belum memperoleh yang namanya heavy flush karena biasanya di keadaan-keadaan yang agak rawan tuh ada ya chances altcoin tuh drop 20-30% sehari ya. Jadi teman-teman open interest relatif tinggi ya, kalian yang suka trading dengan leverage ya hati-hatilah ya sekarang. Oke. Kita akan masuk bro ke perbincangan ini. Apa US Strategic Reserve itu ada katanya mau dibikin lagi didorong sama orang-orang di DC kemarin market seller juga katanya kelihatan kan di Washington DC. Bener, Paulo juga bikin USDT baru. US80. Jadi si Bo Hines itu dipindahin. Dia kan tadinya megang di ini kan di DC juga, orang dalam kan dia. Ordal dijadiin CEO Tether US. Tapi ya sebenarnya all of sudden ya, karena kan kalau kita ngomong parlemen kan sedang menuntut kalau stablecoin itu harus benar-benar transparan. Tapi kok nggak USDT yang dijual ke US? Apakah nggak transparan? Jadi dia bikin baru kan? USDT-nya di Swiss. Ilegal. Ya, terus habis itu yang dijual di US entitas yang beda, yaitu kan yang Binance sama Binance US kan sebenarnya. Betul. Karena dia nggak mau buka bukunya yang di USDT. Karena kalau dia buka, nggak tahu mungkin isinya panik siapa gitu. aja. Karena berbagai macam orang bro yang kita tahu kan menimbulkan banyak pertanyaan di orang-orang komunitas ya, wajar ya. Orang kan skeptis itu karena kritis ya. Tanya ya, kenapa nggak USDT yang kita pakai? Karena ya mungkin ya. Betul. USDT nggak bersih itu ya, mungkin di mata regulator, US government. Jadi butuh ada yang dicuci bersih. Sama kayak TikTok kan, kemarin akhirnya konsorsium TikTok juga jadi itu yang Oracle. Siapa aja kemarin ada konsorsium TikTok tuh, jadi bikin TikTok US, tapi katanya di rebuild engine-nya, jadi Washington bisa pegang data-datanya. Jadi bukan China yang pegang data-datanya. Cuman ya itu menurut kita ya masalah regulasi ya, dan regulasi itu selalu terlambat dengan teknologi yang pasti. Kita juga nggak sepenuhnya menyalahkan USDT juga. Betul. Karena ya namanya perkembangan teknologi, inovasi, jadi selalu butuh waktu untuk adaptasi dari regulasi yang ada. Betul. Dan ini kita juga lihat potensi kalau misalnya sampai terjadi strategic reserve ini akan jadi katalis yang luar biasa untuk Bitcoin. Itu kalau di approve sih kita nggak ragu yang ngeliat 125.000 itu. Kalau terjadi harusnya ke range high lagi ya. Range high lagi dia pasti. Dia akan ketarik lagi Bitcoin dan semua kripto akan mengikuti. Dan kita akan bahas bro dari Bitcoin sendiri ya. Di level sekarang ini akan kemana arah Bitcoin ini? Oke ya, kita balik bahas Bitcoin lagi ya. Jadi where is ya Bitcoin going ya?
menurut saya ya, gak ada alasan kita nggak ke area range high-nya lagi ya. Ini menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya sekarang price action-nya ini choppy grinding up ya kita ngomong. Ya memang ada chance ya kalau kita lihat nyalain order block-nya. Menurut saya ada chance ya beberapa minggu ke depan ke 122.000 lagi ya. Resistance beratnya ya itu ada di 120. Oke. Dan ini ya 120 ya harusnya ya kita bisa risk off di sini karena ini akan banyak sekali ya sebenarnya. Ya. Likuiditas dan juga short position yang akan terambil bro karena orang pasti ya kita ngomong liquidation heat map itu pasti semua di 126.000 ya. Coba kita lihat berapa banyak ya posisi yang akan terlikuidasi ya. Itu bisa kita lihat juga ya. Mayoritas ya. Nah, ini bisa kelihatan ya level likuidasi ya benar. Yang paling banyak ya paling tinggi ya ada di sekitar 126.000 ya juga 124.000 ya. Jadi orang banyak yang positioning short dan mereka nunggu ya dengan keadaan yang ada sekarang. Nah, ini bisa kelihatan lebih jelas ya short position yang ada ya di market. Ya, mereka banyak placing short ya sebenarnya di 120.000, 126.000 ya. Menunggu terlikuidasi ya kalau harga Bitcoin naik.